kemarahan kita memuncak, dipancingnya dengan cerita-cerita, ditambah lagi dengan infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Otak kita habis diperas untuk memikirkan anak orang, bini orang, laki orang. Habis semuanya. Kapan lagi kita untuk memperbaiki ibadah? Lalu kemudian setelah sholat sunat tahajud, sebelum witir, sholat sunat hajat. Kenapa hajat tadi tidak di awal? Sama seperti kita bertamu ke rumah Pak Wali Kota, Gubernur, Pak Menteri, Direktur. Tentu kita berbasa-basi dulu, bercerita, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Barulah hajat. Tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba tak ada babi bu langsung saja hajat. Tidak. Berdoa dulu, lalu kemudian hajat. Apa hajat-hajat kita? Ambo sudah purna tugas, kok tidak banyak hajat lah ibu ya. Tentu hajat anak-anak kita, hajat cucu-cucu, hajat dunia, hajat akhirat. Solat sunat 2 rakaat juga solat sunat hajat. Niatkan apa hajat dalam hati? 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustadz, kulhu 7 lah tidak Pak. Lalu kemudian ditutup dengan witir. Innallaha watirun, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, suka kepada yang ganjil. Biasanya witir di bulan Ramadan kita laksanakan 3 rakaat. Yang membuat 3 rakaat 1 salam bagus, tidak pakai tasyahud awal supaya berbeda dengan maghrib. Yang membuat witir pakai 2 salam bagus, 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Menurut mazhab Syafi'i afdal. Yang 21 itu lebih baik karena iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Tapi kalau lelah tak bisa tegak berdiri, duduk di kursi, tapi di pangkalnya tetap berdiri. Usolli sunnatal witri 3 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Setelah ayat ruku. Waktu mau sujud tak bisa duduk ke lantai, barulah duduk di kursi. Jadi tapi kalau dari awal tak sanggup, dari awal duduk boleh. Rukuknya setengah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah lagi, Allahu Akbar. Ada orang menyabik kening mesti menempel ke spring bed? Enggak. Tidak ada. Tak mesti ditempelkan kemanapun. Sama macam duduk di pesawat. Saya mesti duduk di lantai? Boleh. Pernah Nabi Muhammad sholat duduk? Pernah. Ketika dia sudah tua, tak bisa dia berdiri, dia sholat duduk, baik, tidak masalah. Lalu kemudian setelah selesai itu menunggu azan subuh. Yang paling afdal adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh, menunggu azan subuh berkumandang, bagus gak banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ini kalau 1 kali lalu 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bagi yang tak bertasbih. Kalau bagi yang bertasbih, beli tasbih 100. Banyak orang pergi umroh masuk ke toko tasbih, lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Tasbih kayu tak jadi, tasbih batu tak jadi, tasbih plastik tak jadi, keluar tak jadi beli tasbih. Sekali beli tasbih pulang ke rumah tak pernah dipakai, yang bertasbih mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Digantung di mobil kaca spion. Purna tugas adalah merubah waktu tugas yang bertasbih mobil. Setelah purna tugas oto, kini angku pensiun ambo bertasbih gini. Yang ambo bertasbih gini. Paling banyak afdal bertasbih 3 kegelapan. Di dalam perut ikan, di dalam lautan, di tengah malam yang gelap, tak ada yang bisa mengeluarkan dari 3 kegelapan kecuali Allah melalui tasbih. Itulah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bertasbih. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar, bertasbih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan.
wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Menunggu azan subuh. Mudah-mudahan di Bukit Tinggi azan subuh masih tadanga, masih ada toa lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak lagi ada toa berkumandang, maka handphone kita insya Allah berbunyi, karena handphonenya sekarang namanya smartphone. Handphone yang cerdas, tahu dia waktu sholat. Ya, nan punya handphone nan tidak cerdas, tak pernah sholat. Maka perbaiki sholat. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh. Kalau bisa buatkan program S3, subuh sampai syuruk. Menunggu waktu syuruk. Syuruk itu jam berapa Pak Ustadz? Kebetulan kita tinggal di Bandung sekarang. Ketik saja di Google, jam berapa waktu maghrib di Bandung. Waktu sholat Bandung. Subuh 4.36, maghrib jam 6:09, terbit jam 5:55, maghrib jam 6:09, terbit matahari kata dia jam 5:55. Tidak boleh sholat ketika terbit matahari. Karena ketika terbit matahari bulat, matahari itu bulat terbit, datang setan menghampiri, maka menjadi yang disebut dengan waktu qarnai syaitan, waktu tanduk setan. Jam 5:55 terbit matahari di Bandung. Tak boleh kita sholat sunat. Maka lewatkan ketika matahari naik setinggi qaidah ramhin, setinggi tombak. Matahari naik setinggi tombak diukur menurut ilmu astronomi, maka sesungguhnya setinggi tombak itu adalah 12 menit. Lewat-lewat dikit, lengkapkanlah 15 biar mudah. 12, 13, 14, 15. Maka secara teori jam 5:55 tambah 15. Berapa itu? 6:10. Hah? 6:10. 5:55 tambah 15, 6:10. Payah kami mengingat teorinya itu Pak Ustaz. Nengok matahari terbit jam berapa lagi, tambah 15 lagi. Mudah saja. Jam berapa maghrib, itulah waktu boleh sholat sunat isyraq. Nah, maghrib di Bandung jam berapa? Maghrib Bandung jam 6:09. Jadi teori tadi pas. Jam 5:55 tambah 15 sama dengan 6:10. Tapi itu 6:09. Ayo semenit 2 menit awaklah kawan lama biasa. Ya napa bana. Nah, oleh sebab itu maka 6:10. Jadi dimanapun nanti Bapak Ibu tinggal Bukit Tinggi, tinggal ketik saja waktu sholat Bukit Tinggi. Lalu kemudian nampak, oh maghribnya jam 6:25, berarti kita sudah boleh sholat sunat isyraq jam 6:25. Nanti kita boleh sholat sunat isyraq jam 6:10. Buat program, usulkan nanti ke masjid, pengurus masjid, kalau awak gue nama programnya S3. Apa itu? Subuh sampai syuruk. Oh, ibu baru ditinggal di sini. Nggak, ambo udah kayak sih ke rumah. Kok nggak pernah ke ambo sibuk kini baru purna tugas kok. Jangan sampai orang masjid tahu kita di situ setelah mati. Disolatkan jenazah. Di situ tinggal. Iyo. Oh. Misangko di Padang Panjang gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid, tadi kami masuk ke dalam tahiyatul masjid dulu. Setiap masjid akan bersaksi di hadapan Allah, si fulan pernah sholat tahiyatul masjid di sini. Sholat sunat di Masjidil Haram, sholat sunat di Masjid Nabawi, sholat tahiyatul masjid di Masjid Hasan II di Maroko, sholat sunat semua. Termasuklah musola Pak Haji kok akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah sholat sunat tahiyatul masjid.
Ikut masjid apa musola? Musola. Masjid. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita masuk ke musola, ke surau? Jangan lupa like, comment, and subscribe.